Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Fajar yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini Allah izinkan kita untuk hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pula selain kesehatan, Allah memberikan kita nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yakni nikmat-nikmat lainnya apa? Nikmat keamanan dan juga nikmat insya Allah hari ini kita bisa, kalau dalam sabdanya Rasul, bisa makan dan jadi betul ya sekedar jadi nanti kita 3 menit atau 2 menit ngomongin perkara keamanan, ketertiban, pentingnya keamanan. Jadi mimbar ini juga dimanfaatkan oleh kepolisian untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Walaupun saya paham banyak di antara masyarakat itu juga ada yang senang kalau polisi, ada yang senang, ada yang suka, ada yang tidak suka, wajar. Saya nggak suka, paling saya tahu tilang, saya tahu kayak tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya yang namanya manusia, innal insana, sesungguhnya manusia itu khata', pasti berbuat salah. Mau institusi apapun itu pasti kumpulan manusia, nggak mungkin sempurna. Mau itu polisi, mau itu TNI, mau itu kementerian apapun, ya, mau dinas apapun, kalau namanya isinya itu kumpulan manusia, pasti ada yang baik, ada yang oknum. Saya bentuk mencarinya ada yang baik, ada yang oknum. Nah, akan tetapi kita tidak juga boleh mengesampingkan bahwasanya peran di setiap institusi di negeri yang kita cintai selalu kita butuhkan. Pasti, dengan pasti butuh TNI, dengan pasti butuh polisi, dengan pasti butuh butuh guru, butuh aparatur negara di berbagai macam kementerian, itu pasti kita butuh. Maka dari itu kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa sepatah atau 2 kata terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sering kami sampaikan dalam kehidupan kita, ada nikmat selain nikmat keimanan, karena nikmat keimanan itu nikmat yang berharga mati, menjadi tanda seseorang itu dicintai oleh Allah. Jadi Imam Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, itu pernah mengatakan, Innallaha yu'ti dunya, sesungguhnya Allah itu memberikan dunia, ya, ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Jadi Allah itu memberi dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Dan berarti perkara dunia itu yang Allah berikan kepada siapa saja, mau dia itu dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai oleh Allah. Berarti kan sampai sini pelan-pelan, berarti dunia itu ukuran kemuliaan seseorang atau tidak? Boleh. Karena Allah memberikan itu kepada orang baik itu dicintai atau tidak. Betul atau tidak? Kaya itu ukuran kemuliaan atau bukan? Boleh. Pangkat tinggi apakah ukuran kemuliaan? Tidak. Pangkat rendah apakah ukuran kehinaan? Boleh. Jadi jangan kita menilai hina mulia seseorang itu dari strata sosial, karena ukuran kemuliaan seseorang itu terletak pada satu akhlak dan kemudian keimanan. Makanya di alinea berikutnya Imam Ibnu Mas'ud itu mengatakan, fa'innal iman, maka sesungguhnya iman itu diberikan ya ila man yuhibbu, kepada orang yang dicintai. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua, yakni aminan isirbi, aman dirinya, aman lingkungannya, aman keluarganya, aman negaranya. Jadi nikmat aman itu ternyata juga nikmat yang utama. Bahkan Imam Ar-Razi itu pernah
pernah mengatakan bahwasanya nikmat aman itu lebih afdol daripada nikmat sehat. Beliau memberikan gambaran, ada seekor kambing. Seekor kambing ini kalau kakinya patah, kemudian ditempatkan di kandang yang aman, dia seiring berjalannya waktu pasti bisa sembuh, ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau ada kambing yang sehat tapi kemudian diikat di kandang serigala, kira-kira lebih apes yang mana? Yang kakinya patah atau yang sehat? Yang sehat. Seekor kambing ini sehat, tapi kemudian diikat di dalam kurungan atau di kandang serigala. Bahwa sehat kayak dimanapun, karena diikat di kandang serigala, akhirnya dia tidak aman. Lebih apes yang sehat ditempatkan di kandang serigala daripada yang sakit tapi kemudian ditempatkan di kandang yang aman. Ini membuktikan kata Al-Imam Ar-Razi bahwasanya nikmat aman itu lebih afdol bahkan daripada nikmat sehat. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman ini menjadi wajib kita pelihara. Nikmat aman ini menjadi wajib kita ikhtiarkan bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi antara siapa? Antara penegak hukum, antara aparat dan kemudian masyarakat. Nah, stepnya bagaimana? Dalam Al-Quran ada beberapa ayat, surat, dan kemudian beberapa hadis yang perlu kita pahami, bisa menjadi patokan bagaimana sih kita membentuk keamanan di negeri yang kita cintai ini. Satu, kalau ingin negeri kita aman, maka penduduknya itu harus senantiasa bertakwa. Karena ciri orang takwa itu Pak, tidak cuma anti Allah, kemudian dia juga anti Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Orang takwa itu mesti taat pada undang-undang selama undang-undangnya nggak ngajak nasihat gitu. Orang takwa itu mesti taat undang-undang. Orang takwa itu mesti taat berlalu lintas. Jadi tidak ada lagi ceritanya orang ke masjid tapi tidak pakai helm, cuma pakai songkok. Orang takwa itu selalu jadi pelopor keamanan, baik keamanan untuk dirinya sendiri, kemudian keamanan juga kepada masyarakat yang lain. Karena tidak ada lagi cerita ibu-ibu pakai jilbab, kemudian ada tulisan belok kiri ikuti lampu isyarat, tapi ternyata waktu lampu merah dia nerobos. Betul gitu. Celingak-celinguk ada polisi lalu lintas, tidak, kalau tidak ada tabrak gitu ya. Jadi orang bertakwa itu dia taat pada aturan, disiplin, ya. Selama aturan-aturan itu memang membawa masalah untuk dirinya dan masyarakat luas. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat itu perlu adanya kepekaan kalau di sekitar kita itu ada gangguan keamanan. Makanya ada istilah kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini membutuhkan kepekaan. Misalnya panjenengan di sekitar rumah Anda itu ada orang yang main judi, jenengan harus peka. Pekanya bagaimana? Lapor kepada babinnya, lapor kepada polisi terdekat. Berani tidak kira-kira? Berani tidak kira-kira? Permasalahannya kadang-kadang kita tidak berani Pak. Makanya kalau masyarakat kami di Surabaya kita dorong, saya tidak bisa sendirian untuk jaga keamanan, butuh masyarakat. Minimal ketika ada gangguan kamtipmas dia lapor, ada mapabuan, Anda harus peka. Karena memang keamanan ini tidak cuma tugas kepolisian, tapi tugas bersama. Tugas bersama. Kadang-kadang kata Gus Bahari, kadang-kadang karena amal soleh itu diprofesikan, seolah-olah keamanan itu menjadi tanggung jawab profesi, bukan tanggung jawab moral. Terus maksud misalnya polisi itu kan amal soleh kan amal ma'ruf nahi munkar. Akhirnya seolah-olah tanggung jawab menyingkirkan judi itu hanya polisi.
Padahal semua ya yang punya iman dalam hati, yang punya ketakwaan, punya tanggung jawab untuk menyingkirkan hal tersebut. Misalnya tanggung jawab untuk menyingkirkan berbagai macam pelanggaran hukum lah, entah itu pelanggaran lalu lintas atau kemudian penyakit masyarakat maupun judi dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab bersama. Kalau ada potensi gangguan keamanan di sekitar kita, semua ikut bertanggung jawab. Masyarakat gimana perannya? Minimal kalau melihat dia lapor, karena terkadang kalau kita langsung main menghentikan dengan tangan kita sendiri, kita tidak punya kewenangan Pak. Gitu betul? Ya dah. Misalnya kita nasihati, ya kalau diterima, kalau tidak diterima, malah bonyok sendiri ya dah. Minimal kasih informasi ke Babi, kasih informasi ke polisi terdekat. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga, ta'awun, bekerja sama, saling bekerja sama. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bekerja sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian rakyatnya, kemudian polisinya, tentaranya, bahu membahu, ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengkreasi yang namanya keamanan. Butuh kerjasama, tidak bisa sendiri. Maka dari itu kita semuanya harus bekerja sama. Minimal panjenengan memahami tanggung jawab kita. Misalnya kalau di jalan raya itu apa ya tanggung jawab saya, kemudian kalau ada pelanggaran hukum apa ya tugas saya sebagai seorang masyarakat itu apa, dan kemudian minimal keluarganya kita butuh menjadi keluarga yang taat lalu lintas, taat hukum, dan kemudian kita sinergi antara masyarakat dengan kalau aparatnya sama silahkan diingatkan, berani tidak masalah. Polisi sekarang lebih terbuka daripada yang dulu, insya Allah sekarang lebih terbuka. Kalau ada sesuatu yang kurang dari masyarakat, dari kepolisian, silahkan kasih saran, kasih kritik, tidak masalah. Saya pun kalau di desa itu bikin saya punya 2 nomor. Satu nomor itu untuk pribadi, satu nomor itu untuk Babi. Yang satu nomor ini untuk apa? Untuk melayani kritik dan saran. Jadi masyarakat biasa kritik saya, kasih saran saya itu biasa, tidak masalah. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian saling nasihati antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, masyarakat dengan aparatnya, aparat menasihati masyarakat. Insya Allah dengan seperti ini, ya, keamanan itu bisa senantiasa terjaga.